Sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel tips dan trik bersama gua Awan Darmawan. Oke guys, pada kesempatan kali ini gua mau review dan unboxing ya pompa celup ya yang bermerek Kyoto ya, modelnya itu P103 ya. Yang mana rencananya pompa sirkulasi ini akan gua gunakan untuk akuarium gua yang berukuran 100 x 40 cm ya teman-teman ya. Karena pompa yang sebelumnya itu gua rasa kurang besar atau masih kurang efektif teman-teman ya. Makanya gua ganti menggunakan pompa ini ya. Ini adalah pompa Kyoto ya, model P103 ya. Di sini juga tertera ya yang di blok biru ya, model P103, voltasenya 220 sampai 240 volt, frekuensinya 50 Hz. Nah, ini powernya atau dayanya 18 watt teman-teman ya. Total head atau ketinggian air, pancuran air itu 1,8 meter, dan ini outputnya ya 2000 liter per jam ya. Ini output airnya. Dan ini bisa di setup ya, duduk ya. Mode satunya duduk, di sini mode keduanya ini bisa ditempel ya. Karena dia ada dopnya, dop nempelnya. Di sini bisa ditempel. Ini bisa duduk ya. Oke teman-teman, gua perlu diketahui gua membeli pompa ini seharga 100.000 ya pada kios ikan ya, langganan gua ya. Ini di daerah gua ya, pada saat video ini dibuat ya, ini harganya 100.000 ya. Gue juga sempat cek di beberapa e-commerce atau online shop, itu harganya kisaran antara 80.000 ya. Mungkin selisihnya sekitar 20.000 ya kalau di online shop. Itu belum beserta ongkir ya. Kalau beserta ongkir biasanya 10.000, itu selisihnya hanya 10.000 ya pada online shop ya. Silahkan teman-teman juga bisa cek ya di online shop yang biasa teman-teman beli langganan ya. Ini rata-rata harganya 80 ribuan, nah, belum termasuk ongkir ya. Oke teman-teman, di sini pada dusnya ada juga tertera perhatian atau caution ya. Nah, ini selalu menonaktifkan ya, standar ya pemasangan kabel listrik ya. Kondisi pemakaian pompa harus selalu tercelup di dalam air, jangan mengangkat pompa dengan memegang kabel listrik. Ya, ini standar ya. Teman-teman bisa baca. Nah, ini kinerjanya juga di sini juga dijelaskan ya. Nah, di sini baca kinerjanya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ini standar ya. Biasanya memang ada pada setiap pembelian pompa-pompa ya, pada dusnya ya atau boxnya. Nah, di sini juga tertera fitur atau keunggulan ya. Kondisi kolam bocor, kering, mesin pompa anti rusak atau terbakar. Turunkan mesin pompa, pendinginan, cabut kabel dan biarkan selama 1 jam ya. Pendinginan selesai, mesin pompa sudah dapat dipakai kembali. Nah, di sini perlu diketahui teman-teman harus biasakan selalu membaca ya sebelum menggunakan barang apapun ya di sini, agar kita tahu bagaimana cara-cara amannya ya teman-teman. Oke, langsung saja gua unboxing pompanya ya. Ini dia teman-teman ya, di sini sudah kosong, tidak ada apa-apa lagi ya, hanya ini ya. Makanya boxnya gua pinggirin dulu. Ya, di sini ada plastik ya, di sini plastiknya. Ini plastiknya sudah kosong ya. Gua rapikan. Ini sudah kosong teman-teman. Nah, di sini hanya ini teman-teman ya, di dalam dusnya. Di sini ada pipa output ya, output keluaran air teman-teman ya. Di sini ada terdapat, gua dapat 3 ya. Yang pertama sepertinya ini untuk berukuran yang pipa bening biasa, ini 5/8, ini buat 5/8. Ada 2 piece ya. Yang pertama itu tidak ada output airnya yang di pinggir itu teman-teman ya, untuk agar tekanan tidak terlalu kuat ya. Di sini ada yang, nah yang satunya ada di sini.
Dan yang keduanya ini tidak ada nih. Ini polos aja, ini langsung ya. Tidak ada untuk pipa output yang kecilnya. Tapi kalau gue sih biasa menggunakan yang langsung ya teman-teman ya. Itu tergantung nanti kondisi dan selera teman-teman semua ya. Gue biasa menggunakan yang ini ya, agar pompa langsung dan tekanannya lebih kuat biasanya. Di sini ada dua ya, ini output pipanya ini 5/8 yaitu standar pada pipa bening yang biasa digunakan. Dan ini yang ada lagi yang ketiga, ini outputnya ya, sepertinya ini 3/4 ya, 3/4 ini teman-teman. Ini untuk pipa 3/4 ya. Nah, ini 3 piece teman-teman ya. Gua dapat 3 piece. Dan di sini juga ada semacam seal ya atau karet ya. Biasanya ini digunakan di sini teman-teman ya, untuk menahan kebocoran. Biasa dimasukkan ke sini teman-teman ya. Ini seal atau karet ya. Oke. Hanya ini yang terdapat, dan di sini juga ada labelnya ya, Made in China ini teman-teman ya. Made in China, ini buatan Cina, Kyoto ini. Oke, hanya itu teman-teman yang terdapat. Dan di sini juga ada kabel power ya. Kabel powernya ini dan pengikatnya ya, pengikat kabel. Gua buka dulu teman-teman. Nah, ini kabel powernya ya. Ini kalau gue bentangkan kira-kira panjangnya itu 1,5 meter ya teman-teman ya. Kira-kira 1,5 meter nih. Seperti pompa-pompa pada umumnya ya, standar 1,5 meter. Dan ini juga si abangnya bilang itu bisa digunakan untuk kolam juga bisa, karena memang kuatannya atau daya semburnya itu lumayan 2000 liter per jam teman-teman. Oke, biasanya. Nah, ini dia, ini plastik. Nah, ini gue buka. Ini teman-teman ya, plastik. Dan di sini ada biasa baling-baling. Bahannya lumayan. Ini plastik teman-teman, plastik keras ya. Dan di sini juga ada terdapat dop 4 piece untuk menempel pada akuarium atau kolam. Nah, ini bisa yang tadi seperti pada dusnya 2 mode. Yang ini adalah mode duduk biasanya teman-teman. Dan ini biasanya langsung selang, dan ini bisa juga untuk mode tempel ya. Ini tempel di akuarium seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, itu hanya ini yang terdapat di box dengan harga yang lumayan murah ya, 100.000 ya, dan kekuatannya juga lumayan 2000 liter per jam. Dan wattnya ini ya, wattnya yang paling gua unggulkan itu wattnya itu hanya 18 watt ya, karena biasanya untuk levelan pompa itu untuk 2000 liter per jam itu biasanya wattnya itu di atas 20 ya teman-teman ya. Setahu gua itu biasanya di atas 20 watt, tapi ini hanya 18 watt. Ini lebih hemat ya, lebih hemat watt ya, lebih hemat listrik teman-teman. Dan gua akan coba mengetesnya teman-teman ya. Oke, langsung aja gue ingin tes pada bak gua ya, yang udah gue siapkan. Check it out. Nah, oke teman-teman, di sini udah gue siapkan air di dalam baskom ya, wadah ya. Dan di sini pompanya udah gue pasang untuk output yang 5/8, yaitu outputnya output biasa ya, pipa bening biasa yang sering kita gunakan. Langsung aja gue colokkan teman-teman ya. Nah, ini udah gue colokkan teman-teman ya. Ini suaranya tidak terlalu berisik, lumayan halus. Langsung aja gue coba bagaimana daya sembur. Nah, ini adalah, nah ini teman-teman ya, setelah gue colokkan ini ya, ke atasnya itu tadi pada keterangan gambar itu mencapai 1,8 meter teman-teman ya. Ini lumayan.
Nah, gue cabut lagi teman-teman. Ini daya semburnya lumayan ya. Tadi teman-teman juga bisa lihat lumayan keras ya daya semburnya. Pada keterangannya di boxnya tadi itu bisa mencapai 1,8 meter ya untuk daya sembur ke atas. Oke teman-teman, mungkin itu aja video yang bisa gue share kali ini tentang review dan unboxing pompa dari Kyoto model P103 ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe jika memang teman-teman menyukai video ini, dan juga berikan komentar teman-teman ya apabila ada pertanyaan juga boleh, ataupun pengalaman lain ya apabila teman-teman sudah menggunakan pompa ini terlebih dahulu, ataupun kekurangan maupun kelebihan ya teman-teman. Silahkan diceritakan apa adanya, karena di sini gue bukan endorse ya, gue hanya menjelaskan apa adanya tentang barang ini teman-teman ya. Oke, akhir kata gue ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.